Selamat malam, di video kali ini kita akan bahas tentang seleksi masuk perguruan tinggi tahun 2022. Langsung saya cek di Google, tulis LTMPT 2022 ya. Lalu kita masuk ke website resminya, ini website resmi LTMPT. Klik, dan inilah laman resminya ya, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Di sini ada beberapa menu, ada portal, ada top 1000 sekolah, informasi umum, lalu penerimaan mahasiswa baru, dan seterusnya. Kita coba masuk ke informasi umum dulu. Ini informasi umum ya, ada latar belakang, definisi dan asas, seterusnya. Ini nanti teman-teman bisa baca. Lalu penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini prinsipnya ya, bisa ya teman-teman baca, dan saya tidak sempat untuk bahas malam ini. Lalu ini adalah jalur penerimaan dan alokasi daya tampung mahasiswa baru tahun 2022 ya. Jadi untuk masuk PTN ini ya, PTN Perguruan Tinggi Negeri, ada 3 seleksinya, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Jadi tiap kampus negeri itu ada 3 seleksi ini. Nah, SNMPTN ini adalah seleksi yang berdasarkan nilai akademik ya, atau prestasi lainnya. Jadi ini daftar dari sekolah, jadi tidak ada tesnya, yang diseleksi adalah nilai akademik dan prestasi. Nah, untuk kuota tiap kampus, SNMPTN ini minimum ya, paling rendah itu 20%. Bisa lebih sedikit ya, 25 ya, terserah kampusnya, tapi minimum 20%, nanti dilihat ya sambil tergantung kuota lainnya juga. Tapi ini bukan urusan kita kan, urusan kampus. Lalu yang SBMPTN itu yang ada seleksinya, namanya UTBK nanti ya. Nanti kita lihat. Dan itu kuotanya minimum 40% dia. Dan Mandiri, yang berikutnya seleksi Mandiri, bisa menggunakan juga namanya nilai UTBK. Jadi seleksi UTBK nanti ya, tesnya UTBK itu daftar dulu, lalu seleksi, dan ada untuk Mandiri bisa pakai nilai UTBK juga. Kuotanya maksimal 30%. Lalu materi tesnya, lalu ini pelaksanaan tes. Oke, kita ke yang terdekat. Jadi yang setelah ini adalah SNMPTN ya. SNMPTN dulu, setelah itu baru SBMPTN. Nah, lalu untuk di SNMPTN ada yang namanya pangkalan data siswa dan sekolah. Ini yang harus diisi oleh sekolah kalau mau mendaftarkan siswa-siswinya pada SNMPTN 2022. Nah, ini persyaratannya ya. Ya, ada NPSN, ya, sekolah harus ada NPSN-nya, lalu ini ketentuan akreditasi, jadi jumlah siswa yang boleh daftar. Jadi tidak semua siswa dan lalu sekolah itu boleh daftar SNMPTN, melainkan ada kriteria. Yang pertama, akreditasi A itu 40% terbaik di sekolah, itu boleh daftar. Kalau B, 25%. Kalau akreditasinya C atau lainnya itu 5% terbaik sekolah. Lalu sekolahnya harus isi pangkalan data sekolah dan siswa. Dan nanti yang diisikan yang eligible saja. Yang eligible itu yang memenuhi ini, 40% terbaik ya. Untuk akreditasi A, 25% terbaik untuk akreditasi B, dan seterusnya. Nah, ini untuk persyaratan peserta. Nah, ini harus kelas 12 ya, tidak bisa lagi yang lulusan tahun sebelumnya, tidak bisa. Jadi ini daftarnya pas kelas 3 SMA, lalu dia memiliki prestasi akademik, lalu ada NJSN dan terdaftar di PDSS, lalu nilai rapor sampai 5, itu yang dibutuhkan ya, lalu nanti diisi di PDSS. Terus ada yang butuh portofolio untuk beberapa program studi tertentu, nanti ini ya. Kalau masuk olahraga ada portofolio yang harus diunggah, seni rupa, dan seterusnya. Lalu ada pilihan program studi yang boleh. Jadi setiap siswa itu bisa pilih 2 prodi ya di salah satu kampus, atau masing-masing 1 prodi di 2 kampus ya.
Nah, kalau pilih dua program studi misalnya, salah satu prodinya itu harus di provinsi yang sama dengan sekolah asal ya, SMA atau SMK. Nah, kalau hanya memilih satu program studi saja, bisa pilih dimanapun. Yang ketiga itu tidak disarankan untuk lintas minat. Nanti kita lihat ya kenapa tidak boleh lintas minat. Lalu ini tahapan pendaftaran ya, pengumuman kuota yang pertama, ini sudah diumumkan, ini ya, kuota sekolah diumumkan mulai tanggal 28. Nah, sekarang kan tanggal 29 Desember, jadi sudah ya. Nanti kita lihat sama-sama. Setelah itu registrasi akun dulu bagi sekolah. Jadi sekolah wajib bagi sekolah yang belum punya akun untuk regis. Setelah itu, setelah sekolah regis, baru siswa yang registrasi akun LTMPT. Setelah itu, LTMPT akan mengumumkan ini jumlah siswa yang boleh, yang eligible atau yang bisa daftar. Lalu sekolah itu tentukan calon pesertanya. Setelah itu isi PDSS, baru daftar PTN, SNMPTN ya. Lalu dia mulai pilih prodi di dalam, ya untuk beberapa prodi yang butuh portofolio harus unggah. Setelah itu diikutkan seleksi. Jadi yang diseleksi hanya nilai saja dan ya prestasi lain kalau ada sertifikat gitu ya. Oke, ini pengumuman kuota sudah kemarin ya. Yang tahap pertama tinggal nanti registrasi akun LTMPT. Nah, ini ketentuan untuk pemeningkatan siswa di sekolah ya, kalau IPA yang dinilai ini ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Kalau IPS, matematika, dan seterusnya, bahasa dan SMK. Dan bisa juga ada kriteria lain ya, tergantung sekolahnya. Nah, ini yang jadwal SNMPTN yang terdekat ya. Pengumuman kuota sekolah sudah kemarin, lalu ada masa sanggah ya, 3 Januari. Baru 4 Januari ini mulai boleh masuk ke tahap kedua yang ini tadi ya, registrasi akun LTMPT, lalu sosialisasi PDSS itu mulai 1 Desember sampai 8 Februari, lalu sosialisasi SNMPTN, lalu kegiatan penerimaan mahasiswa baru, itu penetapan siswa eligible. Untuk yang penting ini adalah pengisian PDSS paling lambat 8 Februari. Setelah itu siswa boleh daftar SNMPTN pada tanggal 14. Ini kalau PDSS tidak diisi ini tidak bisa daftar SNMPTN. Jadi sangat disayangkan kalau sekolah tidak isi. Nah, sekarang kita akan lihat kuota sekolah yang boleh, ya kuota sekolah ya, untuk kita lihat yang boleh daftar SNMPTN. Misalkan kita mau cari Nusa Tenggara Timur misalnya. Kita pilih kabupaten misalnya Sumba Tengah. Nah, ini adalah beberapa sekolah yang ada di Sumba Tengah dan ada akreditasinya. Nah, ketika akreditasi B kan berarti yang boleh daftar hanya 25% sekolah terbaik. Kalau C berarti 5% sekolah terbaik. Ini kalau diklik, nah muncul nih, misalnya SMA Kristen Wai Bakul. Akreditasinya B dia, maka yang bisa daftar hanya 25%. Ini langsung ada nih. Jurusan IPA di SMA Kristen Wai Bakul itu ada 140. IPS 180, bahasa dan sastra budaya 67. Maka kuota siswa yang boleh daftar untuk IPA itu hanya 35 orang. Jadi 35 orang terbaik dari IPA SMA Kristen Bakul boleh daftar SNMPTN. Lalu yang IPS 45, yang bahasa dan budaya 17 orang yang boleh daftar. Kita bisa cek juga di sekolah lain, misalnya ini SMA N1 Umburat Tunggai Barat. Berapa orang nih mereka boleh daftar? Oh ya, kalau untuk IPA yang boleh daftar 11 orang, yang IPS 24 orang. Ini kalau sekolah lain boleh dicek juga, misalnya Provinsi apa Bali, misalnya. Lalu pilih saja Kabupaten Buleleng Jembrana, kita cek ya.
Nah, ini untuk sekolah yang aktivitasnya berarti dia boleh 40%. Oh, ini belum ada ya untuk SMK, kayaknya belum ada ya. Saya coba cek yang SMA misalnya. Nah, kalau SMA sudah ada ya, kuota siswa sudah ada, tinggal cek sekolahnya teman-teman. Saya kira itu yang terdekat adalah SNMPTN, jadi siapkan untuk SNMPTN dulu, setelah itu nanti baru SBMPTN, ini UTBK SBMPTN. Ya, nanti itu jadwalnya, oh ini persyaratan ya, akun LTMPT, UAN-WNI, dan dia adalah paling lama 2 tahun di luar, jadi 2022 ini yang boleh masuk adalah 2020, 2021, dan tahun 2022. Umur maksimal 25 tahun yang boleh daftar SBMPTN. Dan dia tidak lulus jalur SNMPTN. Nah, yang penting ya saya lanjut dulu ya. Ini untuk materi UTBK-nya ada 3 ya. TPA, bahasa Inggris, dan kemampuan akademik. Kelompok ujiannya untuk ada 3 ya. Ada yang untuk saintek, ada yang soshum, dan campuran. Nah, kalau saintek materi yang diujikan ada bahasa Inggris ya, TPS, skolastik, dan TKA saintek itu ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Lalu kalau soshum ya sama ya, TPS, bahasa Inggris, dan TKA soshum ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, kalau campuran berarti ada TPS, bahasa Inggris, dan nah ini TKA saintek dan TKA soshum. Dan alokasi waktunya lebih lama daripada yang saintek sama soshum. Saya kira itu informasi yang, nah kalau untuk program studi sama seperti SNMPTN, lalu dia untuk UTBK ada biayanya 200.000 untuk sains soshum, dan ya saintek dan soshum 200.000, lalu campuran dia 300. Nah, ini nanti jadwalnya masih Februari. Jadi bagi teman-teman yang masih SMA itu fokusnya sekarang adalah untuk SNMPTN. Nah, saya balik tadi yang saya bilang, di pemilihan program studi nanti di SNMPTN itu kan maksimal 2. Nah, itu begitu lulus SNMPTN itu harus diambil, tidak bisa tidak. Kenapa? Kalau tidak bisa diambil, maka ya teman-teman tidak bisa lagi ikut UTBK, dan tahun depan pun tidak bisa, dan itu berpengaruh terhadap sekolah juga. Jadi pastikan ketika pilih prodi ya, program studi atau jurusan itu, pastikan itu pilihan yang fix, dan ketika lulus harus diambil. Jika tidak ya teman-teman akan rugi juga nanti. Saya kira itu informasi penting yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat malam.